Salam sejahtera kepada kita sekalian. Pada hari ini saya ingin membagikan sesuatu hal yang sangat penting. Ya, ini adalah alat peraga yang menceritakan isi Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Tapi sebelum saya mempresentasikan alat peraga ini, izinkan terlebih dahulu saya bertanya kepada kita sekalian yang menyaksikan siaran ini. Apakah pada saat ini kita sedang berada di persimpangan jalan dan kita tidak tahu, tidak punya pegangan arah hidup kita? Ya, kita menyadari bahwa kita tidak akan selamanya hidup di dalam dunia ini. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pada satu kali kelak kita akan meninggalkan dunia ini. Dan setelah kita meninggalkan dunia ini, apakah kita sudah memiliki satu jaminan? Apakah kita sudah memiliki satu kepastian, keselamatan akan hidup yang kekal? Karena kita tahu bahwa setelah mati hanya ada dua pilihan, yaitu surga atau neraka, dan tidak ada pilihan yang kedua. Dan kalau kita pada saat ini masih di dalam kebimbangan, keraguan, dan ketidakpastian, dan kita belum punya pegangan di dalam kehidupan kita akan hidup yang akan datang, maka perhatikan siaran ini. Tentu kita semua akan diberkati dan kita akan memiliki satu jaminan kepastian akan keselamatan. Ya, ini adalah menceritakan tentang kisah penciptaan yang dicatat di dalam Kejadian pasal 1, ya, di mana firman Tuhan katakan pada mulanya adalah firman. Ya, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu dari yang telah dijadikan. Jadi semuanya ada karena firman itu yang telah menjadikannya. Nah, Kejadian pasal 1 dikatakan Tuhan berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu hari pertama. Dan hari kedua Tuhan berfirman jadilah cakrawala yang memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah, memisahkan darat dari lautan, dan cakrawala itu jadi. Itulah hari kedua. Hari ketiga Allah berfirman jadilah tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan itu jadi. Dan hari keempat Allah berfirman jadilah benda-benda penerang, ya, bulan, matahari, bintang-bintang, dan semuanya itu dijadikan Tuhan. Itulah hari yang keempat. Dan hari yang kelima Tuhan menjadikan binatang-binatang, dan binatang jadi. Dan pada hari yang keenam, ini ada sedikit keunikan. Ketika Allah menciptakan yang pertama sampai yang kelima, Allah hanya menggunakan firman-Nya. Jadilah, maka jadi. Ya, tetapi pada yang keenam, ya, Alkitab mencatat Allah berunding. Ya, di sana dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di situ digunakan kata ganti orang, ya. Kalau Allah itu sendiri, kenapa Allah menggunakan kata ganti jamak, ya, kita?
tentu ya di situ ada keterlibatan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah mengambil tanah, membentuk manusia, tapi waktu itu manusia belum hidup. Sampai Allah menghembuskan nafas, ya, memberikan roh kepada manusia, maka pada saat itu manusia hidup. Dan ketika Allah mengambil roh daripada manusia, maka manusia itu mati. Jadi waktu Allah menciptakan manusia dari debu tanah, ya, manusia diciptakan unik daripada semua ciptaan yang lain. Dan dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini bukan bicara tentang fisik, tetapi ini bicara tentang sifat dan karakter Allah. Bahwa di dalam diri manusia memiliki sifat-sifat Allah. Allah adalah kasih, maka di dalam diri manusia juga memiliki kasih. Allah memiliki kehendak, pengetahuan. Allah memiliki semua sifat-sifat Allah ada di dalam diri manusia yang merupakan gambar dan rupa Allah. Dan dari semua ciptaan-ciptaan Allah, manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Ya, tentu kita semua tahu mahkota itu diletakkan di atas kepala dan dikenakan oleh seorang raja, ya, diletakkan di tempat yang paling terhormat. Jadi manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia daripada semua ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Tetapi ya, ini adalah menceritakan Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia tidak taat kepada perintah Allah. Perintah yang mana? Tuhan katakan semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi buah yang ada di tengah-tengah, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Ya, pada waktu kamu makan, kamu pasti akan mati. Kemudian iblis datang dalam rupa ular, menggoda manusia, dan iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Iblis katakan tentu Allah berfirman bahwa buah dalam taman ini tidak boleh dimakan. Ya, kemudian Hawa katakan boleh dimakan, tapi yang di tengah-tengah itu yang kami tidak boleh makan. Dan kemudian iblis katakan, justru yang di tengah-tengah itu, coba perhatikan baik-baik, buahnya kelihatan nikmat dan juga buahnya memberikan pengertian. Ketika kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan akhirnya ya, manusia menuruti godaan iblis, dan kemudian Hawa mengulurkan tangannya, mengambil buah pohon pengetahuan, memakannya, dan kemudian memberikannya juga kepada suaminya Adam. Ya, sehingga mereka berdua terbuka matanya dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dan kemudian mereka takut ketika Alkitab katakan waktu senja Allah berjalan di dalam taman itu dan manusia mendengar langkah kaki Allah, dan kemudian manusia menyembunyikan dirinya. Dan kemudian Allah mencari manusia. Allah memanggil manusia, Adam, Hawa, di mana kalian? Dan kemudian Adam katakan, kami malu, kami sembunyi karena kami telanjang. Dan Tuhan katakan, siapa yang beritahu kamu bahwa kamu telanjang? Pasti kamu sudah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan kemudian Adam menyalahkan Hawa. Adam katakan, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dia yang menggoda aku untuk makan. Dan kemudian Hawa juga menyalahkan iblis, si ular itu.
ini ular yang menggoda aku untuk makan. Akhirnya pada saat itu ya manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Ya, dan manusia yang dikatakan ketika kamu tidak taat, kamu akan mati. Memang tidak serta-merta pada waktu itu manusia mati secara jasmani, tetapi hubungan manusia dengan Allah menjadi putus. Ya, Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang mulia tidak mungkin bersatu dengan manusia yang berdosa, manusia yang najis, manusia yang kotor. Ya, maka manusia setelah dia jatuh dalam dosa, yang tadinya manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, ya, dan kemudian gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia itu kemudian rusak. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mencari Tuhan, tapi Tuhan yang berinisiatif mencari manusia. Inilah iman kekristenan. Ya. Sekalipun manusia sudah berdosa, manusia tidak mencari Allah. Maka di dalam Roma 3 dikatakan tidak ada seorang yang berakal budi, tidak ada seorang yang mencari Allah. Mereka semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah yang mencari, Allah yang berinisiatif mencari manusia. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk berinisiatif menyelamatkan manusia daripada kuasa dosa. Jadi waktu Yesus datang, manusia menolak dan tidak mau percaya kepadanya. Ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah menjadi putus. Allah yang suci, yang kudus, yang mulia, manusia yang berdosa, ya tidak mungkin bisa menghampiri Allah. Akhirnya manusia ya jauh dari hadirat Allah. Ya, Tuhan tidak mengizinkan manusia supaya tetap hidup bersama dengan Allah di Taman Eden, karena nanti dia mengulurkan tangannya dan mengambil lagi buah pohon kehidupan, dan dia akan hidup selama-lamanya. Maka buah pohon kehidupan itu dijaga oleh malaikat Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri buah pohon kehidupan itu. Dan nanti ketika kita ada bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, kita akan menikmati buah pohon kehidupan itu. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, segala usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya adalah sia-sia. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa dan manusia tahu bahwa dirinya telanjang, maka Allah mengambil seekor binatang dan Allah menyembelih binatang itu, dan kemudian Allah ambil dari kulit binatang itu untuk membuat pakaian bagi manusia agar menutupi aurat daripada manusia itu. Dan ketika binatang itu diambil oleh Allah dan disembelih, ya, ada darah yang ditumpahkan. Dan ini adalah nubuatan tentang penyelamatan daripada Mesias, Yesus Kristus. Dan Tuhan katakan, ya, keturunan daripada perempuan ini akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan daripada tumit daripada anak keturunan daripada perempuan ini. Dan ini adalah nubuat tentang Yesus Kristus yang akan datang dari keturunan perempuan itu, yang akan meremukkan kepala si ular. Ya, karena usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya adalah sia-sia. Ya, maka Yesus diutus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Ketika Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia,
orang tidak mau percaya, orang tidak mau menerima Dia karena ini tidak sanggup dipahami dan diterima oleh rasio nalar manusia. Karena bagi manusia, bagaimana mungkin Allah yang adalah pencipta, Allah yang maha kuasa, kemudian Allah menjadi sama dengan ciptaannya. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah. Bahkan ketika Allah memutuskan untuk datang dan menjadi sama dengan saudara dan saya, karena kasih-Nya yang begitu besar, Yesus datang ke dalam dunia ini. Yang membedakan adalah Dia tidak lahir dari benih laki-laki. Alkitab katakan bahwa Dia dilahirkan dari kandungan perawan seorang Maria yang dikandung daripada Roh Kudus. Allah pinjam kandungan daripada Maria untuk melahirkan bayi Yesus Kristus. Dan sepanjang kehidupan Yesus ketika Dia hidup di dalam dunia 33,5 tahun ini, tidak ada satupun perbuatan dosa yang Dia lakukan, baik melalui perkataan, baik melalui pikiran, baik melalui perbuatannya. Kenapa? Kalau Dia berdosa, maka Dia tidak bisa menjadi seorang juru selamat. Dan Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak memiliki dosa keturunan. Kenapa? Karena Dia tidak dilahirkan dari benih laki-laki. Tidak seperti kelahiran manusia normal pada umumnya, di mana terjadi pertemuan antara sel sperma milik laki-laki dan sel telur milik perempuan. Tetapi kelahiran Yesus adalah kelahiran yang sungguh-sungguh ajaib luar biasa. Kalau Adam pertama, dia tidak dilahirkan dari kandungan seorang perempuan. Dan oleh Adam yang pertama dosa masuk ke dalam dunia. Dan Yesus Kristus Adam yang kedua, Dia dilahirkan tanpa benih laki-laki. Dan oleh Yesus Kristus maka keselamatan masuk ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia untuk menggantikan saudara dan saya. Ketika Dia tergantung di atas kayu salib, bukan karena ada satu kesalahan yang Dia lakukan yang layak untuk disalibkan. Ada banyak bukti-bukti yang menyaksikan bahwa Yesus tidak bersalah. Ketika malam sebelum Dia akan disalibkan, Dia harus melewati beberapa pengadilan yang sangat-sangat tidak adil. Pilatus yang menyelidiki masalah perkaranya itu tahu bahwa Dia ini adalah orang benar. Dan melalui mimpi daripada istri Pilatus yang sudah diingatkan, jangan campuri urusan orang benar ini. Karena semalam istrinya itu mendapat mimpi yang membuat dia tidak bisa tidur. Herodes, seorang yang begitu haus akan darah, tetapi ketika Yesus diserahkan kepada Herodes, dan Herodes menyelidiki masalah Yesus dengan seksama, Herodes pun tahu bahwa tidak ada kesalahan yang Yesus lakukan yang setimpal dengan hukuman salib. Kepala tentara Romawi yang mengawal kasus Yesus dari awal sampai pada ketika Dia disalibkan, kepala pengawal mengatakan sungguh Dia ini adalah anak Allah. Dan dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang seorang menghujat Dia dan mengatakan,
Kalau engkau anak Allah, turun dari salib dan selamatkan dirimu dan selamatkan aku. Kurang ajar dia. Ya, kalau dia disalibkan, dia layak karena dia adalah seorang penjahat, perampok. Tetapi penjahat yang di sebelahnya lebih tahu diri. Dia katakan, ya, orang ini tidak berbuat kesalahan yang setimpal dengan hukuman salib. Dan kemudian dia katakan, Tuhan, ingatlah akan aku kalau engkau berada di dalam taman Firdaus, Tuhan. Dan yang luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, ya, banyak ahli psikologi mengatakan, maka orang yang tergantung di atas kayu salib, dia akan mencaci maki orang-orang yang ada di bawah yang telah menyalibkannya. Tapi Yesus, tidak ada kata caci maki yang keluar dari mulut Yesus. Alkitab mencatat ada 7 perkataan ketika Yesus disalibkan, ya, dari jam 9 sampai jam 3 sore itu, ya, hanya ada 7 perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dan perkataan yang pertama yang keluar adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, ketika dia hidup, dia mengajarkan, ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus bukan hanya guru yang pintar mengajar, tapi tidak mau melakukan apa yang dia ajarkan. Yesus adalah guru yang mengajar, tetapi dia juga melakukan apa yang dia ajarkan. Jadi perkataan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun orang-orang sudah menyalibkan dia secara tidak adil, tetapi dia melepaskan pengampunan. Waktu Petrus datang karena dia merasa sudah cukup hebat, waktu dia bisa mengampuni orang sampai 7 kali, Tuhan tidak memuji Petrus, tapi Tuhan katakan bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Ya, dan ini dibuktikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, dan ketika dia akan menyerahkan nyawanya. Maut tidak berkuasa, tetapi dia yang menyerahkan nyawanya. Dan dia katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan ketika dia sudah dikuburkan, ya, maut pun tidak bisa menahan Tuhan Yesus lebih lama lagi. Ya, maka pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Saya belum sampai bicara tentang kebangkitan daripada Tuhan Yesus, tapi saya masih tetap mau membicarakan tentang salib Kristus. Salib Kristus ini adalah salib yang mulia. Satu pengampunan yang luar biasa yang Tuhan sudah tunjukkan karena dia begitu mengasihi kita. Tapi begitu banyak orang yang antipati terhadap Tuhan Yesus. Mereka terus menjelek-jelekan, terus mengatakan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, sekalipun Tuhan sudah mati untuk dosa-dosa mereka. Tuhan rela tergantung di antara langit dan bumi. Itu adalah bukti karena dia mengasihi kita orang berdosa. Seharusnya kitalah yang tergantung di atas kayu salib karena kita yang berdosa. Tetapi dosa itu telah dipikulkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita mau percaya, maka darah Yesus sanggup mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, tapi kita berada di bawah kasih karunia. Maka di dalam kekristenan, keselamatan itu bukan usaha kita. Keselamatan itu bukan karena kebaikan kita.
Keselamatan itu bukan karena kesalehan kita. Ya, di Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal yang kedua katakan, kamu diselamatkan itu karena kasih karunia, itu bukan karena jasamu, bukan karena perbuatanmu, tetapi karena anugerah Tuhan. Ya, kalau kita ingin diselamatkan karena tindakan dan perbuatan kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Ya, kalau kita bisa diselamatkan karena kesalehan kita, maka tidak ada orang yang bisa memenuhi standar kesalehan yang Tuhan inginkan. Kalau kita ingin diselamatkan karena kebaikan kita, manusia berdosa tidak mungkin dapat berbuat baik, ya, kalau dosanya belum dibereskan. Allah memberikan 10 hukum Taurat supaya ditaati oleh manusia, tapi tidak ada satupun manusia yang bisa menaati hukum Taurat 10 itu dengan sempurna. Maka Yesus datang menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat supaya kita dibebaskan daripada hukum Taurat. Tuhan Yesus yang sudah begitu mengasihi kita, Dia yang sudah rela datang ke dalam dunia. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan, ya, Filipi pasal yang kedua dikatakan, ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia, supaya oleh nama Yesus kita boleh diselamatkan. Ya, ini luar biasa. Ya, firman Tuhan katakan apa yang lemah dari dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang bodoh dari dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Salib dianggap sebagai satu kelemahan oleh orang-orang Romawi yang begitu mengagung-agungkan kekuatan, ya. Tapi apa yang lemah daripada dunia, itu yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Orang mengatakan Tuhanmu terlalu lemah, dia mati disalibkan dengan telanjang dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, bagaimana dia bisa menyelamatkan pengikut-pengikutnya? Justru salib yang dianggap kelemahan ini menjadi satu kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani antara naik atau tidak naik ke atas kayu salib, antara menaati kehendak Bapa yang telah mengutus Dia untuk menyelesaikan keselamatan dengan jalan salib ini, ya. Kalau Yesus pada waktu itu tidak mau menerima cawan murka Allah, menerima salib ini, maka kita tetap sebagai manusia yang binasa karena dosa kita. Tetapi Yesus rela mengorbankan nyawanya karena Dia mengasihi engkau dan saya. Orang-orang Yunani yang begitu mengagung-agungkan hikmat, maka dari Yunani banyak lahir filsuf-filsuf yang hebat. Aristoteles, Sokrates, ya, Pythagoras, dan Plato, dan banyak filsuf-filsuf yang lahir dari Yunani dan menganggap salib adalah sebuah kebodohan. Bagaimana mungkin satu orang bisa mati untuk seluruh orang di seluruh dunia, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir? Bagi orang Yunani yang mengagung-agungkan hikmat, mereka mengatakan tidak mungkin. Tetapi apa yang bodoh dari dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Kalau kita mau rendah hati dan percaya bahwa Yesus betul-betul sudah mati di atas kayu salib, menggantikan kita manusia yang berdosa, maka kita akan diselamatkan. Orang-orang Yahudi menganggap salib adalah satu batu sandungan.
Yesus yang adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu, ketika Mesias yang sesungguhnya itu datang, mereka tolak dan mereka salibkan dengan sangat brutal, luar biasa. Kalau kita pernah menyaksikan film Passion of the Christ, ya, itu film yang sangat fenomenal, film yang dianggap sangat sadis. Saya ingin katakan kesadisan daripada film itu belum seberapa dengan penderitaan yang sesungguhnya daripada yang Yesus alami. Martin Luther ketika dia bergumul memikirkan tentang salib Kristus, dan ketika Yesus berteriak di atas kayu salib, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabatani." Kemudian Martin Luther berpikir, bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah? Ya, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, semua dosa umat manusia ditimpahkan kepada Tuhan Yesus. Dan waktu itu, Bapa yang kudus tidak layak untuk memandang dosa, dan Bapa memalingkan mukanya. Inilah satu keterpisahan yang belum pernah terjadi di dalam diri Allah. Bahkan pada waktu itu, ya, jam 12 yang seharusnya matahari sedang bersinar dengan terik panasnya yang tepat di atas kepala kita, ya, pada waktu itu matahari menyembunyikan wajahnya. Ya, terjadi kegelapan dari jam 12 sampai jam 3. Dan kemudian tabir bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Ya, kalau dari bawah ke atas itu adalah perbuatan tangan manusia. Tetapi ini dari atas ke bawah. Sehingga yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus sudah tidak ada lagi. Ya, kalau kita perhatikan di gereja-gereja saat ini, ya, gereja, ya, tidak ada lagi pemisahan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Karena apa? Kristus adalah domba, anak domba Allah yang telah dikorbankan untuk dosa sisi dunia. Yohanes Pembaptis yang mengenal Yesus Kristus adalah Mesias yang telah dijanjikan itu. Dan ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis katakan, "Lihatlah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa seisi dunia." Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan kemudian, ya, Allah mengambil seekor binatang yang disembelih, ya, ada darah yang ditumpahkan, dan kemudian pada praktik ibadah perjanjian lama, setiap kali orang Yahudi ketika mereka mau mengaku dosa dan minta ampun di hadapan Tuhan, mereka harus membawa seekor anak domba, ya, yang tidak bercacat celah, dan mereka harus sembelih, korbankan. Dan itu adalah satu tindakan simbolis bahwa akan ada seorang juru selamat yang akan mengorbankan nyawanya, dan itulah Yesus Kristus. Kalau dia sudah begitu mengasihi kita, mengapa kita tidak mau percaya dan menerima dia? Tidak ada jalan keselamatan yang lain yang Allah sediakan, yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kemudian setelah Yesus disalibkan, Yesus mati. Ya, ada teori yang mengatakan Yesus enggak mati. Yesus hanya pingsan. Enggak. Yesus benar-benar mati. Ya, ada yang teori yang mengatakan bukan Yesus yang disalib, tapi Yudas Iskariot yang wajahnya diubahkan seperti Tuhan Yesus. Enggak, Yudas Iskariot, bukan Yudas Iskariot yang disalibkan, tapi Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ya, pada hari yang ketiga sesuai dengan janji dia ketika dia masih hidup, dia katakan bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan setelah dia bangkit, dia 40 hari terus-menerus menyatakan diri dia hidup. Dan ada tanda, ya, penganiayaan yang dia alami.
Ya, Thomas yang tidak percaya, yang berkata, saya tidak akan percaya kalau saya belum cucukkan jari saya di lubang bekas paku Tuhan Yesus itu. Sampai Tuhan Yesus harus menyatakan diri kepada Thomas. Ini mematahkan teori-teori yang tidak mau mengakui akan kematian Tuhan Yesus. Yesus benar-benar mati. Dan menurut standar daripada tentara Romawi untuk memastikan bahwa orang itu sudah mati, maka tulang kering kakinya itu harus dipatahkan. Kalau dia belum mati, ketika tulang keringnya dipatahkan, ketika dia jatuh, maka pada saat itu dia akan mati. Tapi Tuhan Yesus tidak dipatahkan tulang keringnya, dan ini sesuai dengan nubuat bahwa tidak ada satu tulang yang akan dipatahkan. Mengapa? Karena tentara Romawi sudah melihat waktu itu Yesus sudah mati. Maka tentara Romawi mengambil tombak dan dia menusuk lambung Yesus. Dan dari lambung itu keluar darah yang bercampur air yang membuktikan bahwa Yesus sudah mati. Tetapi Yesus tidak mati untuk seterusnya dan selamanya. Ya, ketika Yesus mati, dia dikuburkan. Waktu dia dikuburkan, musuh-musuh Tuhan Yesus ingat bahwa si pendusta itu mereka katakan begitu. Waktu hidupnya dia katakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Musuh-musuhnya membuat satu konspirasi, ya, mengatakan kepada Pilatus, jangan-jangan nanti murid-murid daripada Tuhan Yesus datang mengambil mayat Yesus dan kemudian membuat konspirasi bahwa Yesus bangkit, dan ini lebih bahaya daripada waktu dia masih hidup. Maka kubur Yesus dijaga 3 kali 24 jam oleh tentara Romawi. Tentara Romawi ini adalah seorang yang menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Kalau mereka lalai menjalankan tugas tanggung jawabnya, taruhannya adalah nyawanya sendiri. Dia akan mati, ya. Maka kubur Yesus dijaga 3 kali 24 jam. Pada hari ketiga terjadi gempa bumi, dan kemudian pintu kubur itu terbuka dan Yesus bangkit. Kemudian prajurit Romawi yang menjaga pintu kubur Yesus memberitahukan kepada imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan kemudian mereka disuap supaya mengatakan Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi yang benar adalah Yesus bangkit. Ya, maka pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, inilah yang membedakan Yesus dengan pemimpin agama-agama di dunia manapun. Ya, banyak pemimpin agama pernah hidup dan kemudian mereka mati. Setelah mereka mati, kuburan mereka masih ada sampai hari ini. Yesus mati, tetapi dia katakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan setelah dia bangkit dari antara orang mati, ya, 40 hari terus-menerus dia menyatakan diri bahwa dia hidup, dia bangkit. Dan setelah dia 40 hari menyatakan diri dia bangkit, pada hari yang ke-40 dia terangkat ke surga, dan sekarang dia berada bersama-sama dengan Bapa di surga. Alkitab katakan dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat, dan setelah selesai menyediakan tempat, maka dia akan datang kembali untuk yang kedua kali. Nah, ini satu yang paling penting. Saya mau katakan kalau Yesus mati dan Yesus tidak bangkit lagi,
dan kemudian Yesus mati seterusnya dan selama-lamanya, nggak usah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi masalahnya Yesus bangkit dan dia hidup dan dia berjanji dia akan datang kembali. Ya, nubuat tentang Tuhan Yesus, bagaimana dia dilahirkan, ada 5K yang saya simpulkan dengan 5K mengenai kelahirannya. Ya, nubuat-nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus tidak ada satupun yang meleset. Semuanya digenapi dan tepat, bahwa dia akan dilahirkan oleh seorang perawan, dan itu terjadi. Ya, dan kemudian dia dilahirkan di sebuah kota yang namanya Bethlehem, itu terjadi. Dan kemudian dia akan diungsikan ke Mesir, dan dari Mesir akan dipanggil, dan itu terjadi. Ya, dan kemudian akan terjadi satu ratap tangis, ya, perempuan-perempuan yang karena anak-anaknya dibunuh, dan itu semua terjadi. Ya, kelahirannya dinubuatkan terjadi. Bagaimana dia akan mati tergantung di antara 2 orang penjahat terjadi, dan tidak ada satu tulang-tulangnya yang dipatahkan terjadi. Ya, dan semuanya yang menyatakan bagaimana dia akan mati, ya, terjadi. Dan kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga, itu terjadi. Dan kemudian dia akan naik ke surga, terjadi. Dan yang satu yang belum terjadi adalah dia akan datang kembali yang kedua kali. Kalau kita coba presentasikan, ya, kelahirannya 20%, kematiannya 20%, kebangkitannya 20%, kenaikannya 20%, dan kedatangannya 20%. Ya, 80% dia sudah genapi, dan tinggal 20% mengenai kedatangan yang kedua kali. Secara logika manusia, kalau kita sudah mengerjakan pekerjaan 80% dan kurang 20%, apakah kita tidak akan menyelesaikan yang 20% ini? Pasti kita akan selesaikan. Nah, Yesus bangkit. Karena Yesus bangkit, inilah yang membuat saya mau percaya, yang membuat saya mau jadi orang Kristen, yang membuat saya mau jadi seorang hamba Tuhan. Karena dia adalah berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang pernah hidup yang ada di atas bumi ini. Ya, mereka pernah hidup, mereka semua mati, dan kuburan mereka ada sampai hari ini. Sekarang mereka telah menjadi tulang belulang, tetapi Yesus mati pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari antara orang mati. Firman Tuhan katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup." Ini satu jaminan. Saya ingin katakan satu hal yang sangat penting. Yesus